Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di setiap salam, tersimpan doa. Saya percaya, ketika kita saling mendoakan, kebaikan akan kembali pada kita. Jadi, apa kabar kalian semua? Jawab salam saya di kolom komentar ya. Siapa tahu, dari salah satu doa tulus kalian, semua harapan kita bisa terkabulkan. Satu ini sangat penting. Pastikan kalian menonton sampai akhir ya, biar nggak salah paham dalam cerita ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Santet dari mantan yang masih menyimpan rambutku. Namaku Anissa, dan aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah sejak aku kembali ke rumah ibuku setelah perceraian yang cukup melelahkan. Aku tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, karena aku yakin semua yang terjadi pasti ada maksudnya. Dulu aku menikah dengan pria yang sangat aku cintai. Kami hidup bersama selama 2 tahun. Awalnya semua terasa indah, sampai kemudian kami mulai sering bertengkar. Aku tahu, aku bukan istri yang sempurna dan dia pun bukan suami yang sempurna. Tapi saat itu, aku merasa kami tidak lagi saling memahami, dan akhirnya kami memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Setelah kami resmi berpisah, aku kembali tinggal bersama ibu di rumah kecil yang tenang, di ujung kota rumah. Masa kecilku yang selama ini selalu membawa rasa nyaman. Namun, entah kenapa kali ini, suasananya berbeda sejak hari pertama aku masuk ke kamar lama. Aku merasa ada sesuatu yang berubah. Kamar itu masih sama, tidak ada yang berganti. Bahkan lukisan kecil di dinding pun masih menggantung di tempat yang sama, tapi hawa di dalamnya terasa dingin dan berat. Malam pertama, aku tidak bisa tidur setiap kali menutup mata, rasanya seperti ada yang memperhatikan aku dari sudut kamar. Aku mencoba mengabaikannya karena aku pikir mungkin itu hanya sugesti akibat kelelahan. Tapi malam berikutnya, mimpi aneh mulai datang. Aku melihat seorang perempuan berdiri membelakangiku, rambutnya panjang menutupi seluruh punggungnya, dan dia tidak bicara, hanya berdiri diam sangat lama sampai akhirnya aku terbangun dengan tubuh yang terasa sangat dingin. Ibu mulai menyadari perubahan pada diriku. Beliau bilang wajahku pucat dan tubuhku semakin kurus. Padahal aku tidak merasa sakit, hanya lemas dan sering sesak tiba-tiba. Lalu pada malam ketiga, ibu mengetuk pintu kamarku dengan wajah panik. Katanya beliau melihat sesuatu berdiri di depan pintu kamar saat beliau hendak ke dapur jam 2 malam. Sosok perempuan, katanya berdiri mematung, dengan rambut panjang menutup wajahnya, dan yang paling menakutkan adalah kakinya tidak menapak di lantai. Sejak saat itu aku mulai takut untuk tidur sendirian, dan ibu pun ikut tidur bersamaku. Namun rasa takut itu tidak juga hilang, dan pada malam keempat suara dari dalam lemari mulai terdengar seperti ada yang menggesekkan kain, seperti sesuatu yang bergerak pelan dari dalam. Padahal lemari itu kosong. Dengan tubuh gemetar aku membuka pintu lemari perlahan. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya udara dingin yang keluar, dan di pojok atas tergantung kantong kecil berwarna putih yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, terikat dengan benang merah yang sangat tipis dan terlihat sudah lama tergantung di sana. Aku tidak berani menyentuhnya. Aku hanya menatap benda itu lama. Dan saat itu, aku merasa ada yang sedang memperhatikan aku dari belakang. Padahal ibu tertidur di sebelah. Sejak malam itu aku mulai percaya bahwa mungkin ada sesuatu dari masa laluku yang belum selesai, dan mungkin masih ingin ikut bersamaku sampai hari ini. Dan malam keempat sejak aku kembali ke rumah, ibu menjadi malam yang tidak bisa aku lupakan. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sendiri sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setelah melihat kantong putih kecil tergantung di dalam lemari, aku tidak langsung menyentuhnya. Aku hanya memandangi benda itu dari jauh, dengan perasaan yang campur aduk antara takut, penasaran, dan bingung. Benang merah yang mengikatnya tampak sudah usang, tapi sangat kuat. Dan benda itu menggantung begitu diam, seperti memang sudah lama disembunyikan di sana. Keesokan paginya aku mencoba bersikap seperti biasa. Aku tidak ingin membuat ibu khawatir lagi, karena wajah beliau sudah terlihat sangat cemas sejak malam sebelumnya. Aku hanya bilang kalau semalam aku sulit tidur dan mimpi aneh lagi. Padahal sebenarnya, aku merasa seperti ada yang mengikuti dari kamar sampai ke ruang tengah. Siang itu,
Saat ibu sedang ke pasar, aku akhirnya memberanikan diri untuk membuka kantong kecil itu dengan hati-hati. Aku memotong benang merah yang mengikatnya menggunakan gunting kecil, lalu aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada gumpalan rambut hitam yang kusut dan beberapa helai benang kain, seperti potongan baju yang pernah aku kenakan dulu. Aku langsung gemetar karena aku tahu rambut itu adalah rambutku sendiri. Aku pernah mengalami kejadian aneh waktu masih menikah dulu ketika menyisir rambut dan tiba-tiba sisirku hilang lalu ditemukan dalam kondisi patah di belakang lemari. Aku tidak pernah mengerti kenapa, tapi sekarang semuanya terasa masuk akal. Hari itu juga aku memanggil seorang teman ibu yang biasa membantu orang-orang yang mengalami gangguan halus. Beliau datang sore hari dan langsung masuk ke kamar setelah membaca doa. Beberapa saat beliau menatapku dengan serius dan bilang, ada seseorang yang masih menyimpan bagian dari dirimu. Seseorang yang belum bisa melepaskan, seseorang yang pernah sangat dekat dan masih menyimpan dendam. Aku hanya bisa terdiam karena aku tahu siapa yang beliau maksud. Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang pernah berbagi hidup denganku bisa menyimpan niat sejahat itu. Bahkan setelah kami berpisah secara baik-baik, beliau mengambil kantong itu dan membungkusnya dengan kain hitam lalu beliau bilang, jangan disentuh lagi dan jangan dibuka lagi karena isinya bisa menjadi pintu yang mengundang hal-hal yang tidak terlihat untuk datang dan tinggal. Malam itu untuk pertama kalinya, aku tidur dengan lampu menyala dan doa yang tidak berhenti aku ucapkan dalam hati. Karena walaupun benda itu sudah diambil, rasa dingin di kamar ini masih belum hilang. Dan setiap aku menutup mata, aku masih bisa merasakan ada sesuatu yang duduk di sudut ruangan. Dan aku mulai sadar bahwa ini belum selesai. Karena apa yang dia kirimkan mungkin bukan hanya sekadar pesan, tapi panggilan. Sejak kantong putih itu dibuka, udara kamar tidak pernah hangat lagi. Siang hari terasa biasa saja, tapi menjelang sore menjadi hening. Hening yang membuat bulu kuduk berdiri. Seperti ada yang menunggu diam. Ibu masih mencoba menenangkan aku. Katanya mungkin aku masih lelah, tapi aku tahu ini bukan lelah biasa. Karena setiap malam semakin berat. Malam itu aku tidur lebih awal. Aku putar ayat-ayat dari ponsel. Aku baca doa yang panjang, lalu mencoba memejamkan mata. Perlahan, sekitar jam 2 lewat sedikit, aku terbangun dalam keadaan kaku. Mataku terbuka, tapi tidak bisa bicara. Tanganku diam, seperti diikat dari dalam. Aku ingin bergerak tapi tidak bisa. Lidahku berat seperti menempel ke langit-langit. Dan tiba-tiba, kasurku terasa bergerak. Seperti ada yang baru saja duduk di ujung kaki. Aku tidak melihat sosok siapapun, tapi tubuhku tahu itu bukan mimpi. Karena beban di kakiku semakin berat, dan nafasku semakin sempit. Dan cepat, aku mencoba menyebut nama ibu, tapi hanya suara napas pelan keluar. Lalu pelan-pelan, aku gerakkan jari. Aku usap mataku yang berair. Tidak lama ibu masuk ke kamar. Beliau langsung menyalakan lampu kamar. Tidak ada siapa-siapa di dalam, tapi wajah ibu sangat pucat dan takut. Beliau berdiri lama di pintu, matanya tertuju ke arah kasurku. Lalu ibu berkata dengan suara pelan, tadi ada rambut panjang di sampingmu, seperti ada orang membungkuk ke arahmu, seperti memperhatikan wajahmu dari atas. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku masih dingin dan lemas. Malam itu aku tidur di ruang tengah, bersama ibu, sambil tetap menggenggam doa. Tapi rasa tidak aman tetap terasa. Seperti ada yang ikut sampai ke ruang tamu. Malam belum berakhir, dan aku tahu itu, karena sejak kantong itu dibuka, sesuatu yang tidak terlihat ikut terbuka. Dan seolah tidak ingin pergi dari rumah ini. Sejak kejadian rambut di sampingku, ibu mulai sering membacakan doa. Setiap sore rumah kami disiram air yang sudah diberi doa dan harapan baik. Namun, rasa tidak aman belum hilang. Malam-malam terasa berat dan panjang. Kadang aku terbangun tanpa sebab, dengan tubuh dingin dan mata berat. Aku mulai menulis semua yang terjadi di buku kecil peninggalan ayah dulu. Bukan untuk mencari jawaban cepat, tapi agar aku tidak merasa sendirian. Hari itu, ibu memanggil seorang sahabat, perempuan sepuh yang pandai merawat batin. Beliau datang menjelang sore dengan tenang, membawa tas kecil dan senyum yang teduh. Saat masuk ke kamar tidurku, beliau berhenti tepat di depan lemari. Beliau mengangguk pelan dan bergumam, tempat ini masih menyimpan sesuatu lama. Beliau duduk dan meminta segelas air, lalu menutup mata dan berdoa dalam hati. Tiba-tiba beliau membuka mata perlahan dan menyebut sebuah nama
yang sangat ku kenal. Nama itu adalah nama mantan suamiku, orang yang pernah berbagi atap denganku, orang yang kukira sudah melupakan semuanya, orang yang pernah aku maafkan tanpa sisa. Suara beliau sangat pelan dan lembut, tapi setiap katanya menusuk ke dalam. Beliau berkata, tidak semua yang kau lepaskan akan ikut melepaskanmu juga dengan ikhlas. Ada dendam yang tidak kau sadari, yang tumbuh sejak percakapan terakhir kalian. Dendam itu disimpan dalam benda kecil dan dikirimkan melalui udara yang tidak terlihat. Aku hanya bisa menunduk dan gemetar, karena semua mulai masuk akal sekarang. Benda-benda yang hilang saat pernikahan dulu, sisir yang patah, dan baju yang menghilang. Semuanya ternyata bukan kebetulan biasa, melainkan bagian dari niat yang tidak baik. Niat yang tumbuh dari luka hati yang kelam, dan kini berbalik mencari tubuh yang lama. Beliau menyarankan agar aku tidak melawan, tapi mengembalikan semua dengan tenang, dengan doa, dan hati yang bersih. Karena yang dikirim bukan untuk dilawan. Malam itu aku kembali tidur di kamar, dengan segelas air doa di dekat kepala, dan buku catatan kecil yang kugenggam erat, karena aku tahu, malam ini akan panjang, dan nama itu belum selesai dengan diriku. Aku duduk di kasur sambil membaca. Air doa diletakkan dekat bantal. Ibu sudah tertidur sejak tadi, dan aku berusaha tetap terjaga. Cermin di dinding kamar masih di sana, tergantung diam, tanpa bergeser sedikit pun. Tapi malam itu, aku merasa berbeda, seolah cermin itu lebih besar dari sebelumnya. Aku mencoba tidak menatap ke arahnya, tapi mata ini sulit berpaling darinya. Ada bayangan samar muncul perlahan, seperti asap yang membentuk siluet wajah. Aku mendekat dengan langkah yang pelan. Jantungku berdetak sangat cepat dan berat. Lalu aku lihat dengan sangat jelas, ada wajah yang menyerupai wajahku sendiri. Tapi matanya tidak seperti milikku. Mata itu kosong dan hitam pekat, tatapannya menusuk dan tidak berkedip, dan rambutnya menutupi sebagian wajah. Aku mundur beberapa langkah perlahan, tapi wajah itu tetap di sana. Tidak mengikuti gerakku, tapi tetap menatap, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tidak terdengar. Aku mencoba menutup cermin dengan kain, tapi sebelum kain menyentuh permukaan kaca, wajah itu berubah menjadi wajah lain. Wajah laki-laki yang sangat aku kenal. Wajah mantan suamiku muncul perlahan, dengan senyum yang tidak biasa. Senyum yang dingin dan tidak ramah. Senyum yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Aku terdiam, tidak bisa bicara. Tubuhku gemetar, tapi tidak bisa lari. Hanya bisa memejamkan mata kuat-kuat, sambil berdoa agar semua ini segera hilang. Beberapa detik kemudian, suara pintu terbuka. Ibu berdiri di depan kamar sambil membawa pelita. Beliau menatapku dengan wajah cemas, lalu berkata, ada bayangan masuk ke kamar. Kami duduk berdua di ruang tengah, dan ibu mulai membaca doa dengan suara tenang. Aku masih menggenggam buku kecilku, dan dalam hati, aku tahu ini belum selesai, karena wajah yang muncul di cermin tadi bukan hanya bayangan dari masa lalu, tapi pesan yang dikirimkan melalui niat yang dalam. Dan pesan itu ingin agar aku membalas. Malam itu aku tidak tidur sama sekali, dan ketika fajar menyentuh jendela rumah, aku tahu satu hal yang pasti, aku harus menemuinya. Aku menceritakan semuanya pada ibu, tentang wajah di cermin malam kemarin, tentang senyum yang tidak aku kenal, tentang tatapan yang tidak pernah berkedip. Ibu mendengarkan dengan wajah sedih, lalu beliau memegang tanganku perlahan, dan berkata sudah saatnya mencari bantuan, bukan hanya dengan doa dan air putih. Ibu mengajakku pergi siang itu juga. Kami menuju desa yang agak jauh dari kota, tempat tinggal seseorang yang dipercaya banyak orang. Perempuan tua yang konon bisa membaca yang tak terlihat. Perjalanan ditempuh hampir 2 jam. Lewat jalan kecil dan hutan bambu yang panjang. Sepanjang perjalanan, aku tidak banyak bicara, karena pikiranku masih di cermin kamar. Setibanya di sana, kami disambut oleh cucunya, lalu dipersilakan masuk ke rumah kayu tua. Aromanya seperti kayu basah dan bunga melati, tapi anehnya terasa sangat menenangkan. Perempuan tua itu keluar dengan langkah pelan, wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Tanpa aku berkata satu kata pun, beliau langsung menyebutkan namaku. Beliau bilang, aku sedang diikuti sesuatu, bukan oleh makhluk jahat, tapi oleh luka yang dikirim. Sesuatu yang tertanam dalam benda pribadi, yang pernah disentuh. Dengan perasaan marah, aku hanya bisa terdiam menunduk. Beliau mengeluarkan mangkuk kecil dari tasnya, mengisi air, dan mulai membaca doa. Lalu memintaku untuk menatap airnya lama-lama. Di permukaan air itu,
aku melihat bayangan. Bayangan rumah lamaku bersama mantan, bayangan diriku sedang tertidur di sudut ruangan, dan di pojok ruangan, ada perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang dan menutupi wajah, tangannya menggenggam sisir patah dan benang merah. Dan perempuan itu perlahan menoleh ke arahku. Matanya kosong dan tidak mengenal siapapun. Perempuan tua itu menutup mangkuknya cepat, lalu menatapku dengan wajah serius. Katanya benda itu belum dihancurkan sepenuhnya, karena masih ada bagian diriku yang terikat di sana. Kalau tidak segera dilepaskan dengan cara yang benar, maka bayangan itu akan semakin kuat, dan pada akhirnya bisa menjadi bagian dari tubuh yang akan sulit dilepaskan untuk selamanya. Aku hanya bisa mengangguk perlahan, karena kini aku tahu semuanya benar. Dan untuk pertama kalinya aku merasa takut, bukan pada bayangan itu, tapi pada rasa dendamnya. Perempuan tua itu menatapku dalam. Lalu beliau mengambil selembar kertas kecil, menuliskan 3 benda yang harus aku cari, untuk memutus ikatan antara aku dan masa lalu. Pertama adalah helai rambut terakhirku, yang belum disentuh oleh orang lain. Kedua adalah pakaian yang pernah aku pakai saat terakhir kali bertemu dengan dia. Ketiga adalah air yang mengalir dari rumah tempat aku pertama kali tinggal bersama dia. Air yang membawa kenangan pahit dan manis, yang masih terikat dalam ingatanku sendiri. Aku mengangguk dan menerima semua itu. Meski hatiku gemetar tak karuan, karena aku tahu semua benda itu akan membuka kembali pintu yang tertutup lama. Kami pulang sebelum matahari tenggelam. Udara sore terasa lebih dingin dari biasa. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar, mengambil baju tua dari laci terbawah. Baju itu masih rapi terlipat di dalam, warna birunya sudah agak pudar. Tapi saat aku sentuh, aku bisa merasakan detak jantungku berubah. Lalu aku menyisir rambutku pelan, mengambil satu helai dengan doa di hati. Semoga helai ini bisa menjadi kunci untuk melepaskan apapun yang masih tertinggal. Terakhir aku mengambil botol kaca kecil, menuju keran di luar dekat kamar mandi. Aku kumpulkan air yang mengalir pelan. Air dari rumah tempat segalanya dimulai. Malam itu aku duduk di ruang tengah. 3 benda sudah lengkap di hadapanku. Ibu duduk di sebelahku dengan tenang. Meski wajahnya tidak bisa menyembunyikan khawatir. Angin malam berhembus masuk perlahan. Lampu di ruang tamu sempat berkedip 2 kali. Aku tahu waktunya sudah dekat. Waktu untuk berpisah dengan sesuatu yang lama. Tiba-tiba suara seperti langkah kaki terdengar. Tapi tidak dari luar rumah, melainkan dari dalam lorong kecil menuju dapur. Langkah pelan seperti seseorang tanpa alas kaki. Aku menggenggam ketiga benda itu erat, sambil membaca doa dalam hati yang tidak putus. Aku sudah menyiapkan 3 benda itu, rambut bajuku, dan air dari masa lalu. Semuanya aku bungkus dengan kain putih, seperti yang diajarkan oleh perempuan tua. Tepat jam 9, kami bersiap. Ibu membakar kemenyan dari ruang dapur, sementara aku duduk menghadap ke timur. Dengan napas yang mulai tidak beraturan, perempuan tua itu datang tanpa suara. Tiba-tiba sudah berdiri di pintu depan, mengenakan kain panjang berwarna abu-abu. Matanya tajam, namun wajahnya tetap tenang. Beliau meminta aku duduk di tikar, menaruh 3 benda itu di hadapanku. Lalu beliau menaburkan bunga melati, yang aromanya langsung memenuhi seluruh ruangan. Beliau mulai membaca doa dengan lirih. Tangannya bergerak memutar di atas api, lalu tiba-tiba api itu membesar sendiri, tanpa bahan bakar, tanpa tiupan angin. Asap naik dan memenuhi ruangan, dan dalam asap itu, aku melihat bayangan perempuan dengan rambut sangat panjang, yang berdiri tepat di belakang tubuhku. Aku tidak bisa menoleh ke belakang, tapi aku merasakan napas dingin di tengkuk, seperti seseorang sedang berdiri sangat dekat, menyentuh kulitku tanpa menyentuh. Perempuan tua berkata dengan suara tegas, "Kalau engkau tidak mengikhlaskan, maka ia akan tetap tinggal di sisimu, dan rasa sakitmu akan tumbuh dalam diam." Aku menangis dalam hati malam itu, karena aku tahu aku masih marah, masih kecewa, dan belum memaafkan. Tapi aku ingin semua ini berakhir. Dengan suara yang gemetar aku berkata, "Aku lepaskan semuanya sekarang juga. Aku ikhlaskan yang sudah pergi, dan aku ampuni yang pernah menyakiti." Tiba-tiba api padam dengan sendirinya. Ruangan menjadi sunyi dalam sekejap, dan angin kembali masuk lewat celah jendela, membawa aroma segar yang belum pernah aku cium. Perempuan tua tersenyum, lalu berkata, "Dia sudah pergi, dan tidak akan kembali, asal engkau tidak memanggilnya lagi." Dengan rasa sakit atau kemarahan yang sama, aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk ibu yang sejak tadi diam. Malam itu terasa sangat panjang, tapi untuk pertama kalinya,
terasa ringan. Namun saat aku hendak tidur dan mematikan lampu kamarku perlahan, aku melihat sesuatu di balik tirai jendela. Bayangan seseorang yang hanya berdiri diam, tapi malam itu saat semua tidur, aku melihatnya lagi di balik tirai jendela. Bayangan tinggi kurus, berdiri membelakangiku, tidak bergerak, tidak bicara, tidak berpaling. Aku tidak berani mendekat jendela. Aku hanya menatap dari balik selimut dan berharap itu hanya sisa mimpi. Namun perasaan dingin itu nyata. Pagi harinya aku menceritakan semuanya kepada ibu dan perempuan tua itu. Beliau diam sangat lama tidak menjawab. Lalu berkata dengan suara yang pelan, "Yang dikirim memang sudah pergi. Tapi yang terbuka tidak bisa ditutup sendiri. Karena rasa sakitmu telah memanggil yang lain. Yang lebih tua dari manusia. Yang lebih haus dari dendam." Aku tidak mengerti sepenuhnya ucapan beliau, tapi aku merasakan sesuatu yang berat, seperti pintu yang sudah retak terbuka, dan sesuatu sedang berdiri di ambangnya. Beliau mengajakku ke belakang rumah. Di sana, ada tanah kosong penuh ilalang. Beliau menunjuk satu titik di bawah pohon kecil, dan berkata tempat ini menyimpan luka lama. Lalu beliau menyuruhku duduk bersila, menaruh telapak tanganku di atas tanah, dan menutup mataku dengan kain hitam. Sambil beliau mulai membaca doa yang berbeda. Aku mulai merasa tubuhku berat, jantungku berdetak sangat pelan, dan tiba-tiba aku melihatnya dalam bayangan. Sosok tinggi yang berdiri di bawah pohon, tapi kali ini, aku bisa melihat wajahnya. Wajah perempuan tua, dengan mata putih kosong, rambutnya menjuntai hingga menyentuh tanah, dan kulitnya penuh guratan, seperti bekas luka lama. Beliau tidak bicara, hanya menatapku diam, dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, ada seikat rambut hitam, yang sangat mirip dengan rambut milikku sendiri. Aku mencoba bicara, tapi tidak bisa. Suara perempuan tua menggema di kepalaku. Beliau berkata, "Ini bukan hanya kiriman, tapi panggilan dari luka yang belum kau hadapi. Kalau kau ingin semuanya benar-benar pergi, maka kau harus kembali ke awal, ke tempat pertama kali rasa itu muncul, dan di sanalah semuanya akan terjawab." Mata kain itu dibuka perlahan, dan aku terbangun dengan napas tersengal. Ibu menggenggam tanganku erat, dan bertanya, apa yang sebenarnya aku lihat. Aku tidak langsung menjawab saat itu, tapi dalam hatiku, sudah ada jawaban. Aku harus kembali ke tempat itu, ke rumah lama yang pernah aku tinggali dulu. Karena ternyata, yang datang padaku sekarang, bukan hanya karena dendam manusia, tapi karena luka lama yang tidak pernah sembuh, dan luka itu sedang memanggilku untuk pulang. Pulang ke rumah masa lalu yang kutinggalkan, rumah kecil di pinggir kota yang sunyi, tempat aku pernah hidup bersama dia, tempat segalanya dimulai, tanpa aku sadari. Ibu menatapku dengan tatapan berat. Beliau memelukku tanpa berkata apa-apa. Perempuan tua hanya mengangguk pelan, lalu memberiku seikat daun yang wangi. "Untuk menjaga hatimu tetap kuat," katanya. "Dan jangan lupa baca doa setiap langkah, karena yang akan kau hadapi di sana, bukan hanya bayangan, tapi bagian dari dirimu." Perjalanan menuju rumah itu terasa lama. Meski hanya 1 jam dari rumah ibu, setiap pohon yang kulewati terasa asing, seolah dunia ikut berubah tanpa suara. Rumah itu masih berdiri seperti dulu. Catnya mulai pudar, tapi bentuknya masih sama. Pagar depan berderit saat aku dorong, dan angin seperti menyambut langkah kakiku. Aku berdiri di depan pintu kayu tua. Tanganku bergetar saat menyentuh gagangnya, dan begitu pintu terbuka perlahan, aroma lama langsung memenuhi paru-paru. Aku berjalan masuk dengan langkah hati-hati, menatap setiap sudut dengan perasaan campur, dan mataku berhenti di ruang tengah, di tempat sofa tua dulu pernah diletakkan. Lalu aku melihatnya berdiri di pojok, bayangan perempuan tua dengan mata kosong. Rambut panjang menjuntai hingga ke lantai, dan tubuhnya berdiri tanpa menyentuh tanah. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku berdiri menghadapnya dengan tenang. Lalu aku mengucapkan kata-kata dalam hati, "Aku maafkan semua yang pernah menyakiti. Aku ikhlaskan semua yang pernah hilang. Dan aku kembalikan semua rasa yang bukan milikku. Kalau memang kau bagian dari luka lama, hari ini aku biarkan engkau kembali ke tempatmu." Bayangan itu tidak bergerak sedikit pun, tapi udara di sekitarku mulai terasa ringan, seperti beban besar perlahan meninggalkan dada, dan suara angin kembali terdengar dari jendela. Lalu bayangan itu mulai memudar perlahan, seperti kabut pagi yang dijilat cahaya matahari, dan sebelum menghilang seluruhnya dari pandangan, aku sempat melihat wajahnya tersenyum sangat tenang. Aku duduk di lantai dengan air mata jatuh, bukan karena takut,
tapi karena lega. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi aku tahu dia sudah ikut terluka. Dan mungkin yang dikirimkan padaku dulu bukan sekadar dendam dari seseorang, tapi juga panggilan dari rasa yang lama, yang hanya ingin diakui dan disembuhkan. Aku keluar dari rumah itu saat matahari turun, menatap langit jingga dengan napas yang dalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa pulang ke tubuhku sendiri, dan malam-malam sesudahnya menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi bayangan di jendela, tidak ada lagi rambut di sisi bantal, dan aku bisa tidur tanpa menggenggam apapun. Yang paling sulit dalam hidup ini bukan mengusir bayangan dari luar, tapi berdamai dengan luka yang tumbuh dari dalam. Cerita ini bukan hanya tentang kiriman dari masa lalu, bukan hanya tentang bayangan yang berdiri di sudut kamar, atau rambut panjang yang muncul dalam mimpi buruk. Ini adalah kisah tentang luka yang tidak pernah dibicarakan, tentang kecewa yang tidak pernah disembuhkan, tentang marah yang diam-diam tumbuh menjadi niat gelap. Anissa tidak hanya melawan sesuatu yang tak terlihat, tapi juga berdamai dengan dirinya sendiri, dengan semua rasa yang pernah ditinggalkan, dengan semua hal yang tidak sempat diselesaikan, dan saat ia belajar untuk melepaskan, saat ia mengucap ikhlas, meski dalam air mata. Saat itulah bayangan perlahan memudar, karena tidak ada yang bisa tinggal di hati yang sudah lapang dan menerima. Kadang yang paling menakutkan bukan sosok dari luar, tapi luka yang kita simpan terlalu dalam. Kalau hari ini kamu merasa lelah, kalau kamu sedang menyimpan sakit yang belum sembuh, belajarlah perlahan untuk melepaskan, bukan untuk orang lain, tapi untuk hatimu sendiri. Karena tidak semua rasa layak disimpan selamanya, dan tidak semua masa lalu harus ikut tinggal di masa depan. Maafkan, ikhlaskan, dan biarkan malam-malammu kembali tenang. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap tempat menyimpan kisah, dan setiap kisah bisa menjadi pelajaran, inspirasi positif untuk lebih peka, lebih menghargai, dan lebih hati-hati saat melangkah. Konten dalam video ini murni untuk hiburan semata. Apabila ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, atau insiden tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan individu, lokasi, atau peristiwa di dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti Shanti. Shanti. Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.